Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Langsung to the point aja, Sidra Chain teman-teman. Sidra Chain ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang belum selesai. Ya utamanya memang di KYC. Banyak banget saya juga ikut prihatin teman-teman yang masih belum diberikan kelolosan di KYC. Ini jadi salah satu PR juga. Ya walaupun di samping itu selain daripada penyelesaian KYC yang kita tahu bahwa pihak pengembang sedang mencoba menyempurnakan daripada proyek ini dengan berbagai sistem dan berbagai persiapan-persiapannya untuk mengarah ke mainnet teman-teman ya. Artinya banyak persiapan-persiapan dari algoritma-algoritma yang diintegrasikan dengan beberapa project lain ya, dengan instansi-instansi lain ya. Kita tahu teman-teman mungkin banyak menemukan ya kode-kode algoritma di luaran sana yang hasil tracing teman-teman yang lain ya, silahkan aja dipahami, dipelajari. Tetapi pada prinsipnya yang lebih utama, yang paling penting adalah tentang KYC ini utamanya ya. Jadi ya kita percuma bahas masalah algoritma, integrasi dan lain sebagainya, kode komputer ini sudah ada dan lain sebagainya, percuma kalau memang masih banyak yang KYC-nya belum clear, belum selesai semua. Karena saya yakin banyak gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya saya lebih fokus ke bagaimana ini sebetulnya untuk KYC, karena memang penjelasan dari core timnya tidak begitu banyak ya. Kita akui itulah ya. Jadi makanya banyak yang kelimpungan, tetapi ya saya juga terbatas gitu loh, karena memang kalau untuk masalah kelolosan KYC itu pihak developer yang menentukan. Jadi misalkan Bang Arul ini bagaimana, saya juga nggak tahu kalau memang sudah sesuai dengan apa instruksi pengisian data dan sebagainya, ya tidak ada cara lain, hanya menunggu itu doang. Tetapi setidaknya ini saya coba untuk ulas, review sedikit ya, barangkali ada yang masih benar-benar tidak melakukan atau tidak memahami. Yang pertama ya, tapi sebelum sedikit ulas masalah KYC, tapi ini ada satu hal teman-teman. Nah, ketika teman-teman di tampilan teman-teman di wallet seperti ini, nah kalau misalkan klik tanda i kecil ini kan keluar nih Sidra Qatar Riyal, real world asset kan. Kalau misalkan ini USD ya, sama real world asset juga di sini, tetapi USD. Nah ini kok mencantumkan Riyal Qatar. Nah mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Sebetulnya pun banyak tuh, setiap project sudah pastilah yang namanya pengguna nanya kira-kira harga berapa segala macam. Tidak ada yang tahu, nobody knows sampai saat ini, nggak ada yang tahu. Tetapi kalau misalkan ini dimunculkan, kalau kita iseng-iseng cek misalkan di di Google nih, kita ketik harga Riyal Qatar, ya kalau satu Riyal itu kan 4.447 rupiah, ya anggaplah 4.500 rupiah satu Riyal Qatar. Kalau misalkan memang konversi ini nanti 1:1, ya berarti satu sidra ya 4.500 misalkan, contoh begitu ya. Tetapi dilihat daripada progres sejauh ini, arahnya untuk sidra ini memang ke stable coin Timur Tengah. Kalau USDT kan bara, tapi kalau ini kan Timur Tengah gitu loh. Jadi stable coin khusus Timur Tengah gitu teman-teman ya. Jadi ya ini sih pemahaman ini belum tentu benar juga, tetapi patokannya memang kalau sudah dimunculkan di aplikasi seperti ini Sidra Qatar Riyal, berarti memang patokannya ke Sidra Qatar Riyal. Tetapi bagaimana perbandingannya, satu berbanding berapa, kita nggak tahu, karena itu tidak diberitahukan oleh developer, dan memang itu belum, karena memang belum masuk market juga, karena jenis ini walaupun stable coin tapi tetap jenis kripto gitu loh. Hanya saja nah sekarang USDT juga kripto, tetapi kripto yang underlay-nya adalah USD, makanya dia stable. Nah kalau misalkan ini Sidra, kalau underlay-nya Qatar Riyal, ya Qatar Riyal dirupiahkan kan 4.500 misalkan seperti itu ya. Jadi stable-nya stable underlay dengan Riyal Qatar, mungkin seperti itu bisa jadi gitu teman-teman ya. Tapi ya next lah, itu kita tunggu hasilnya aja bagaimana nanti. Oke, kemudian kalau misalkan untuk KYC, nah untuk KYC teman-teman coba, ini saya juga mungkin banyak yang sudah melakukan ya. Teman-teman katanya, oh sering bang, begitu bang, dan sebagainya. Nah ini saya bagi yang belum saja. Kalau bagi yang sering melakukan dan masih belum ada hasil, ya mau nggak mau itu bagian pengembang ya. Karena kelolosan KYC itu kan tetap ada ada andil daripada keputusan dari pihak pengembang juga, core timnya juga. Nah
Kalau yang belum coba otak-atik sedikit pun gitu. Nah, ini saya informasiin bahwa klik aja ini. Kalau udah masuk seperti ini, kayak KYC vote ini, klik aja warna hijau ini. Nanti akan masuk seperti ini, teman-teman. Nah, udah masuk seperti ini kan ada view dokumen nih, tunjukkan dokumen. Nah, untuk mengedit kalau saya sarankan ya ini klik aja view dokumen. Nanti kan akan masuk seperti ini nih. Kalau misalkan yang udah lulus seperti saya ini kayak gini kan udah nggak ada di sini apa namanya, tanda silangnya juga udah nggak ada gitu. Hanya untuk tanda pensil kecil ini adalah edit gitu loh. Nah, teman-teman kalau misalkan hijaunya hanya sampai sini atau sampai sini belum lolos juga, di sini pending verification atau misalkan waiting, ya saya saranin sih biarin aja. Kalau bahasanya pending atau apa waiting berarti menunggu. Itu loh. Tapi kalau misalkan ada bahasa gagal atau data kurang lengkap segala macam, nah ini klik aja di sini nanti diedit, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, saya kemarin juga share di grup juga. Ini untuk KYC Sidra. Yang pertama adalah KTP yang seumur hidup ini adalah jadi kendala juga, teman-teman. Coba aja, coba ganti atau tambah data. Kalau misalkan mau tambah data, ini nggak usah dihapus. Kan ada plus besar di sini di bawah. Klik plus besar aja, bikin data baru. Ini pakai SIM ya. Nah, yang ada tanggal kadaluarsanya. Karena kalau seumur hidup kita kan nembak tuh kadang-kadang, teman-teman, udah ketik aja katanya 2030. Tetapi tidak demikian pula kalau misalkan memang di sana sudah ada ketetapan, misalkan anggaplah menggunakan walaupun menggunakan artificial intelligence gitu ya. Nah, makanya baiknya coba buat data pakai SIM. Karena memang biasanya kalau di SIM itu ada tanggal kadaluarsanya ya, itu datanya. Kemudian fotonya juga. Foto KTP atau SIM itu harus jelas, teman-teman. Ya, jangan sampai ada gelap sebelah, terang sebelah, atau ada bayangan apa. Itu jangan sampai kayak gitu. Kemudian simetris. Harus lu simetris kotak misalkan ya. Anggaplah kotak ini nih, kotak ini simetris banget motonya. Nah, walau udah simetris, dianggap simetris nih, tetapi kepotong pinggirannya. Ini tidak boleh kepotong setiap sisinya. Jadi sisinya harus ada kelihatan. Gitu loh. Nah, walaupun kita bikin yang kedua nih dari SIM. Bang, itu emang 2 nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Saya juga tempo hari 3 kok. Tapi ketika sudah dikasih tanda lulus di data yang 1, yang 2 saya hapus. Gitu loh. Kalau misalkan untuk saat ini dalam tahap pengajuan nggak masalah, mau 2 mau 3 data nggak masalah, monggo aja. Nanti yang terdetek bisa kasih percepatan kelolosan yang mana silahkan gitu loh. Nah, yang nggak lulus nanti kan nggak fungsi, ya udah tinggal di delete nggak masalah. Ini yang ketiga, selfie harus jelas pencerahannya, jelas ya selfie ya. Jangan terlalu terang juga, tapi jangan terlalu gelap juga, sedang-sedang aja, tetapi jelas nggak ada bayangan. Nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh pakai topi gitu ya. Nah, jarak selfie tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, jadi harus sedang. Terlalu jauh banget sampai dada juga kelihatan gitu, jauh banget, jadi nggak begitu. Kemudian terlalu dekat banget muka doang, nggak begitu, jadi sedang aja, sedang aja. Jadi leher tetap masih kelihatan, tetapi tidak terlalu dekat juga gitu loh. Sedang-sedang aja. Seperti ukuran foto berapa tuh? Kalau kita bikin apa namanya, bikin kartu-kartu kan harus ada 2x3, 3x4, model-model begitulah ukuran jarak sedangnya. Nah, kemudian yang keempat, pengisian nama cukup nama depan dan nama akhir. Ini banyak yang nanya nih. Yang baik mau baru daftar ataupun yang udah lama. Nama itu kan ada nama depan, nama keluarga, nama kedua, ketiga, atau paling bawah nama akhir gitu loh. Banyak banget nama. Ya entah alasannya apa atau entah fungsionalnya apa, tapi yang pasti sebetulnya yang utama adalah nama awal, nama akhir. Udah selesai, 2 aja. Nama depan, nama akhir. Nama depan misalkan Ahmad atau Muhammad, yang belakang nama misalkan apa, Dedi atau Supri misalkan. Udah gitu aja, dipisah. Jadi yang depan Ahmad, yang bawah Dedi. Kalau misalkan ada 3 suku kata, Ahmad, Jupri, Buhron misalkan. Nah, Ahmad Juprinya di posisi yang pertama, Buhronnya yang terakhir. Diambil 1 suku kata aja yang terakhirnya. Yang 1 yang kedua suku katanya itu di awal. Gitu teman-teman ya, kalau untuk nama. Nah, kemudian ada yang nanya, "Bang, ayo Bang, peer-to-peer KYC masih sampai saat ini ada?" Itu dulu awal-awal pemahaman kita, pengembang menyampaikan bahwa ada KYC peer-to-peer, dan tempo hari saya sempat buat tutorialnya dipraktekkan kan, peer-to-peer gitu, dan itu ternyata memang betul dipakai di KYC dan banyak yang lolos gitu kan. Peer-to-peer
tempo hari di awal. Tapi untuk saat ini setelah ada beberapa kendala tempo hari ya, ada tingkat kesulitan tersendiri, akhirnya pihak pengembang tidak melakukan untuk KYC peer to peer seperti itu. Adapun yang bahasa peer to peer sekarang itu kalau memang ada transaksi di atas 10.000 $10.000 katanya. Nah, tapi $10.000 itu dari mana? Nah, kalau misalkan teman-teman pernah transaksi menggunakan 1.000 koin, ya 1.000 sidra, transfer langsung 1.000 itu nggak bisa. Nah, ini pun menjadi signal tanda sebetulnya. Kalau ngelihat Qatar tadi harganya segitu memang betul, tetapi kalau ketika transaksi kita kirim ke akun teman misalkan 1.000 koin itu nggak bisa, harus 2 kali 500 baru bisa. Nah, ini entah apa memang ada pembatasan dari sananya, entah mungkin nanti itu akan diberlakukan peer to peer. Artinya peer to peer itu berhadap-hadapan, human to human, manusia ke manusia, bahwa real akan mengirim jumlah koin yang besar yang banyak. Gitu teman-teman ya. Jadi itu silakan aja, tetapi yang jelas saya sampaikan yang pasti-pasti aja seperti itu. Jadi kalau misalkan yang nanya peer to peer udah nggak ada sekarang ya, jadi nggak usah dipertanyakan lagi masalah peer to peer. Untuk KYC itu sudah tidak ada, tidak diwajibkan gitu teman-teman. Ini masalahnya saya nggak lolos, bukan masalah peer to peer yang bikin nggak lolos, tapi masalahnya di data. Sekarang larinya ke data KTP-nya ada buremnya nggak, terpotong nggak gitu loh. Yang ini yang atas saya tadi jelaskan. Oke. Nah, kemudian ini ada informasi juga teman-teman ya. Ini ada informasi yang mungkin bisa jadi bahan pelajaran buat kita, bahan pengetahuan dan pemahaman buat kita, tetapi bukan serta-merta ini menjadi 100% mutlak ya. Ini hanya buat pengetahuan saja, pembelajaran saja. Adapun hasil kan bukan kita. Nanti next orang-orang yang berkompetensi di bidangnya yang bisa menentukan semua itu. Oke. Sidra Bank mengambil langkah-langkah untuk pencatatan Sidra Coin pada platform pertukaran besar dan terpercaya katanya ini. Sidra Bank, sebuah proyek mata uang kripto, telah mengumumkan rencana untuk mendaftarkan token aslinya. Ya, token aslinya itu SDRA ya di bursa mata uang kripto utama, entah bursanya apa. Grup tersebut baru-baru ini men-tweet katanya. Gitu ya. Nah, ini grup tersebut, nah ini sumber grupnya juga grup bener resmi atau enggak, kita kan nggak tahu. Ya, ini hanya ini aja. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya perkembangan signifikan seperti ini, kita nggak kaget karena kita udah ada kabar lah ya. Kami membuat DEX ya, desentralisasi exchanger launchpad kami sendiri. Nah, ini DEX sampai saat ini juga belum diluncurkan. Tempo hari katanya minggu kemarin mau diluncurkan, tapi ternyata belum ya. DEX sendiri, dan kami juga akan melakukan penguatan suara bersama komunitas untuk mendaftarkan Sidra di bursa terverifikasi lainnya. Nah, apakah bursa apa nggak tahu ya, selain daripada DEX sendiri. Langkah ini merupakan langkah maju yang penting bagi Sidra Bank karena akan membuat Sidra lebih mudah diakses oleh lebih banyak trader dan investor. Tim saat ini sedang dalam proses memilih bursa yang memenuhi standar keamanan, likuiditas, dan kepatuhan yang tinggi. Selain pendaftaran Sidra di bursa utama, ya, Sidra Bank juga mengembangkan bursa terdesentralisasi atau DEX tadi. Nah, DEX-nya tapi DEX sendiri. Pertukaran DEX itu adalah pertukaran mata uang kripto yang beroperasi tanpa otoritas pusat. Ini berarti pedagang dapat membeli, menjual, dan memperdagangkan mata uang kripto secara langsung satu sama lain atau peer to peer, mirip lah seperti itu ya, tanpa perantara. Desentralisasi atau desentralisasi exchanger Sidra Bank diperkirakan akan diluncurkan dalam waktu dekat. Nah, ini dari kemarin sebetulnya udah 2 minggu ini, katanya seminggu, tapi memang belum ada ya. Ya itulah teknis masalah persiapan itu kan, kita nggak bisa seperti yang diucapkan sekian besok atau kapan, nggak bisa. DEX akan memungkinkan pedagang penukar Sidra dengan mata uang kripto lainnya serta mempertaruhkan Sidra mereka untuk mendapatkan hadiah. Komunitas juga dapat menentukan di bursa mana Sidra terdaftar. Sidra Bank akan mengadakan pemungutan suara untuk menentukan bursa mana yang memenuhi kebutuhan masyarakat katanya. Pencatatan Sidra di bursa utama, nah ini kan belum dilakukan. Apakah ada pemungutan suara ke para pengguna Sidra kita sekarang ya melalui platformnya atau aplikasinya, mungkin ada polling, tolong pilih exchange mana, kan nggak ada, belum ada. Ini pun langkah ini kan belum. Jadi teman-teman yang mengatakan A, B, C, D ya saya cukup nonton aja lah. Misalkan Sidra besok launching ya, kemudian dengan harga sekian $1.000 atau $100.000 misalkan gitu ya. Ya saya cukup nonton aja, saya nggak no comment. Kemudian pencatatan Sidra di bursa utama dan peluncuran DEX Sidra Bank adalah 2 tonggak penting dari proyek ini. Ya, perkembangan ini akan membuat Sidra lebih mudah diakses oleh lebih banyak pengguna dan meningkatkan likuiditas. Ya, memperkenalkan Sidra Bank. Sidra Bank adalah proyek keuangan, tahulah saya nggak usah jelasin ya.
Kalau untuk masalah seed dubbing sebagai apa kita tahu lah, intinya kan bisa kalau udah ada di bursa teman-teman bisa ngerasain sendiri, kita tinggal nunggu harga doang. Ya, oke itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.